Udah belum? Sudah? Yang mana? Enggak tahu. Ami thổ phổ, 师伯早安，早上好。师伯好。那Ami thổ phổ semuanya. Dan sehat. dan sư伯ya. Ini sebelumnya dan saya perkenalkan dulu ya. Hari ini kita mulai ya. Jadi ini pagi kelas pertama kita mengundang penceramah adalah Biksu Nirmana Sasana. Kita kenalkan Suhwa. Ya, beliau sangat aktif ya. Ceramah di mana-mana, tapi beliau lebih aktif mengolah diri ya. Benar-benar mempraktekkan sila dan samadhi dengan baik. Ya, jadi tadi pagi saya cerita ini kenapa saya nekat menunggu suhu Taiwan. Saya tunggu sampai suhu Taiwan. Kenapa? Karena saya mau benar-benar mempraktekkan sila dan samadhi. Sehingga dia Taiwan baru kira-kira selama minggu. Nah, kalau beliau tidak menerima, misalnya nggak sempat, saya sibuk itu, tiba-tiba matahari ceramah nggak bisa, ceramah nggak bisa. Tapi karena saya sangat menghargai, sangat menghormati seluruh siswa, jadi saya tunggu, ternyata beliau sangat suka hari ini bisa menulis ceramah kita, gitu ya. Nah, jadi beliau juga sekarang bertempat tinggal di wiharanya ya, di wihara Awalokiteswara Widya Sasana Bandung. Ya, jadi kalau ada kesempatan kita boleh mengunjung ke Bandung. Gitu ya. Jadi hari ini ya supaya dengar nggak? Agak jauh suaranya. Oh, ya. Iya. Tapi kalau suara supaya di Gak apa-apa, masih dikit-dikit ya, dengar. Yang penting ceramah kita dengar dengan jelas. Ya, baik-baik. Terima kasih. Tadi memperkenalkan supaya gitu ya. Jadi dan tempat saya persilakan supaya untuk silakan supaya. Mari kita semua beranjali. Terimalah salam Buddhis dari saya dan ulangi ucapan saya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Sangat gembira sekali ya. Hari ini saya diberi satu kesempatan ya untuk ya memberitahu apa yang saya pernah tahu ya, yaitu ya tentang sila ya. Saya di sini mengucapkan selamat kepada Anda semua para peserta asas sila yang mana semua bisa kita bersama-sama berkumpul. Hilang ya semuanya. Halo, tes? Bisa dengar. Oh, dengar ya, tapi nggak ada gambar. Dengar dengan jelas. Emang nggak ada gambarnya. Sangat gembira sekali kita bisa sama-sama berkumpul. Ya, walaupun melalui online, Zoom. Mudah-mudahan ini bisa tidak menghambat apa yang kita mau bahas, apa yang ingin saya sampaikan. Ya pasti yang saya sampaikan itu apa yang saya pernah tahu tentang sila. Ya, ini semuanya kita sama-sama belajar. Saya sangat gembira sekali bahwa para peserta ini berani ya. Karena asas sila ini
Tidak gampang ya bagi mereka karena berapa banyak kita punya teman belum tentu bisa punya kesempatan. Sebenarnya bukan kesempatan yang tidak ada, tetapi keberaniannya mereka itu yang belum sampai. Ya, jadi Anda ini luar biasa sekali punya satu keberanian ya, yaitu mau mengikuti satu pelatihan diri. Yang mana pelatihan diri ini dulu di zaman Sang Buddha itu tidak ada. Dikatakan tidak ada ini kenapa? Karena memang ini tidak dibuka untuk orang, untuk umum. Karena astasila ini adalah menjalankan satu kehidupan kebiksuan, kehidupan anggota sangga atau kehidupan sangga di vihara. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, kenapa sekarang ada istilah? Nah, ada para raja, para pangeran di zaman itu, mereka sangat ingin merasakan bahwa ketentraman kehidupan sangga ini kayaknya ingin merasakannya seperti apa sih gitu. Sehingga mereka rame-rame memohon kepada Sang Bagawa yaitu Sakyamuni Buddha, guru junjungan kita, memberi kesempatan, memberi izin, memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menjalankan kehidupan sangga. Hanya dengan satu maitrinya Sang Buddha, sehingga yang Buddha memberi izin dan adanya diadakan satu pelatihan diri, yaitu Sang Buddha mengatakan ini hanya dilakukan dalam 1 hari 1 malam. Ya, jadi pagi terima sila, besok paginya silanya sudah nggak ada. Ya, jadi kenapa di sini ada beberapa hari, umpamanya Anda bisa sampai 7 hari atau 10 hari, yaitu satu pelatihan diri. Tetapi atas sila itu hanya 1 hari di saat Anda menerima sila itu. Ya, umpamanya tadi pagi menerima sila, berarti besok pagi sudah tidak dikatakan itu astasila lagi. Hanya dikatakan sebagai pekan pelatihan diri saja. Ya mungkin kalau 1 minggu ya 1 pekan ya gitu ya. Nah, ini semua tuh di zaman Sang Buddha itu, ya mereka mulai masuklah menerima sila. Ya mungkin Anda juga sudah menerima ya sila-sila tersebut ya, yaitu ada 8 sila ya. 8 sila dan 1 boleh dikatakan adalah satu larangan istilahnya lah. Sebenarnya bukan di agama Buddha tidak ada namanya larangan ya. Ya C itu ya satu kedisiplinan gitu. Ya. Nah, 8 sila ini apa saja sih ya kan ya, kita semua tahu ya, yaitu dari Pancasila yaitu 5 sila. Ditambah lagi 3 sila lagi dari 8 sila yang harus kita jalankan. Hanya ada perbedaan sila ketiganya ini dengan Pancasila. Kita tahu Pancasila ada 5 sila, yaitu tidak membunuh, tidak mengambil barang bukan milik kita, tidak berzina. Nah, ini yang ketiga ini. Ya, berbedanya di nomor 3 ini. Kalau di Pancasila tidak berzina. Tetapi kalau di Astasila bukan tidak berzina, tetapi tidak berasusila. Jadi tidak berasusila ini pengertiannya adalah sama sekali tidak melakukan hubungan. Baik itu adalah istri saya, itu adalah suami saya, tetapi pada hari itu bisa menjalankan astasila tidak boleh berhubungan. Jadi seperti seorang anggota sangga. Nah, tidak boleh berhubungan. Bukan hanya tidak boleh berzina, tetapi kalau di Pancasila hanya tidak boleh berzina, tetapi boleh berhubungan dengan suami atau istri sah. Ya, ini cuma perbedaan di situ ya. Jadi di asasila sama sekali tidak boleh berhubungan. Tidak boleh berhubungan, yaitu tidak boleh berasusila. Ya, jadi tidak berasusila, jadi tidak berhubungan. Nah, yang lainnya yaitu ya tidak berkata bohong, tidak mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan yang bisa membuat ketagihan atau kita mabuk lepas dari kesadaran kita. Itu mungkin kita semua udah hafal ya. Yang keenam adalah
ya kan, tidak mendengar lagu-lagu atau menari-nari. Ya, berikutnya yaitu tidak duduk di tempat yang empuk, tidak tidur di tempat yang empuk. Ya, ya kan? Nah, yang berikutnya ya kita tahu, ya kan? Ada yaitu tidak makan setelah lewat jam 12 siang. Nah, tidak mendengar lagu, tidak. Ya, satu lagi yaitu tidak memakai parfum atau wewangian yang lainnya. Ya, ini semua ini adalah membantu kita dalam menjalankan pelatihan diri. Kok harus serepot itukah? Ya sesungguhnya apapun juga kalau kita pikirkan itu hanya sangat repot. Tetapi kalau kita jalani, kita tidak akan merasa repot. Ya waktu di rumah, Anda kalau mikir, aduh 2 hari lagi astasila, aduh ini nih, ada rasa segan, tiba-tiba, aduh jadi gimana ya Anda di dalam gimana. Tetapi kalau sudah kita masuk ke dalam pelatihan dan kita ikuti semua peraturan tata tertibnya di dalam pelatihan itu, saya yakin kita ya paling hebat. Ya Anda ini luar biasa sekali, ya kan? Cuma hanya saya ingin memesan di saat pelatihan diri, jangan menjadikan pengawas itu adalah pengawas. Pengawas itu hanyalah pengawas. Jadi sesungguhnya pengawas itu siapa? Yaitu diri kita sendiri yang bisa mengawasi kita 24 jam. Hanya diri kita sendiri. Para fase-fase, para suhu yang mengawasi Anda ini tidak bisa mengawasi Anda 24 jam. Bila Anda ke kamar mandi, mereka tidak mungkin ikut. Anda sedang istirahat di kamar, mereka tidak mungkin temani Anda tidur. Tetapi hanya diri Anda sendiri yang menjadi pengawas yang sangat luar biasa. Untuk itu, melatih diri itu kembali pada diri kita sendiri. Yang mau melatih diri itu siapa? Saya datang ke tempat ini untuk melatih diri atas kehendak siapa? Kehendak saya pribadi atau kehendak orang lain yang menyuruh saya, orang lain yang mengajak saya, orang lain yang memaksa saya, orang lain yang merayu saya. Kalau itu kita berarti melatih diri bukan untuk diri kita sendiri, tetapi buat mereka yang menyuruh kita. Tetapi saya yakin yang hadir di sini semua adalah mempunyai keinginan sendiri atas dasar saya sendiri yang mau datang, saya sendiri yang mendaftarkan diri, saya sendiri yang mau melatih diri. Nah, marilah kita menjadi pengawas untuk diri kita sendiri selama 24 jam. Pengawas boleh tidak melihat kita, tetapi kita sendiri bisa melihat diri kita sendiri. Saya kasih satu contoh. Dulu ada 2 samanera. Orang zaman dulu kan dari kecil juga sudah jadi samanera ya. Karena ya mungkin kehidupannya susah. Ya dari bayi juga banyak sekali karena hidupnya susah, orang tua mereka ya terpaksa, sangat-sangat terpaksa, yang menyerahkan bayinya ini mungkin taruh di depan wihara, di pintu wihara, sehingga ya mau nggak mau ya pas buka pintu ya anggota sangga sana atau sangga sana ya kasihan nih bayi ya dipelihara. Nah, sehingga ya samanera mereka tuh dari kecil udah jadi samanera. Nah, ada 2 orang samanera yang sudah cukup dewasa ya, udah remaja lah istilahnya lah ya. Udah 15 tahunan gitu. Satu hari si A, si B kita katakan. Si A, si B ini dipanggil sama gurunya. Dia bilang, A, B, nggak tahu udah pernah dengar Anda ini. Kalian kan dari dulu jadi samanera. Selama di wihara kan nggak boleh makan daging kan. Bener nggak? Anda nggak boleh makan daging kan, vegetarian dong? Iya, apalagi Mahayana. Iya. Nah, kepengen nggak makan ayam? Sama dari kecil nggak pernah makan daging ayam, dia juga nggak pernah kan. Wah, jadi kepengen juga. Iya, walaupun belum pernah rasain kan. Tapi kepengen. Ya itulah manusia ya. Udah, oke. Sudah ada 2 ekor ayam, kata si biksunya ini. Ya. Terus kalian, ya kan,
Satu orang bawa satu. Ini pisaunya. Kamu si A, kamu ke hutan sana yang sebelah timur, kamu potong. Tapi ingat ya. Nah, si B kamu ke hutan barat, kamu motong. Cuma ingat jangan dilihat orang. Ini rahasia nih. Kita kan nggak boleh motong, tidak boleh makan daging. Ya ini sembunyi-sembunyi. Wah. Ya orang kan lebih suka pakai main rahasia ya. Ya main rahasia lebih seru gitu. Udahlah, mereka baik guru katanya. Ya udah, bawalah si A ke hutan timur, si B ke hutan barat. Tidak lama, ya kan? Si A ini pulang bawa ayam yang sudah dipotong. Wah, tuh cilaka istilahnya. Nah, gurunya lagi meditasi, lagi diam nungguin gitu. Pas datang, guru, ayamnya sudah saya potong. Kaget juga gurunya. Hah? Ya kan? Terus gurunya nanya, ada yang lihat nggak? Nggak ada. Ya udah, taruh dulu di samping. Nanti tunggu si B. Kita masaknya barengan. Ya kan? Tunggulah si B ini di hutan barat sana. Tunggu, nggak datang nih orang nih. Jam makan udah mau lewat nih, ya kan? Wah, si A udah ngomel-ngomel. Ah, nih, mungkin ya bahasanya ya. Ah, bodoh. Ini masukin ke mesin Halo, dong. Saya mau ambil barang lagi. halo, halo, udah boleh terusin? Halo, ya, halo. Nah, udah tunggu, cukup lama juga nggak datang. Si A udah kesel nih. Ini si B ini kok bego bener ya, bodoh, motong ayamnya repot ya, sampai sekarang udah mau jam makan, ini udah mau masak lagi nggak keburu makan nih istilahnya nih. Waduh, udah gelisah dah, si A udah bolak-balik, gurunya mah diam aja meditasi sampai sore. Sudah mulai maghrib, si B ini mau pulang, baru balik bawa ayam masih hidup. Si A langsung lihat, udah kesel, udah nggak makan. Ini ayam masih belum mau dipotong. Ini mana nih orang nih kan? Kok jadi orang kok bodoh bener? Wah, dia udah marah-marah itu. Ya kan? Emang di situ rame ya? Di hutan barat mana ada orang sih? Iya nggak ada orang. Ya kan? Nah terus kenapa nggak dipotong? Ya ntar aja dah. Ya dia ketemu guru. Guru ini saya belum motong nih ayamnya nih. Guru tanya seperti pertanyaannya. Emang rame di situ? Tidak ada orang, guru katanya. Nah, si A langsung nyelak. Kenapa kamu nggak motong, nggak ada orang? Ya kan? Iya, saya udah keliling di radius berapa diameter istilahnya. Tidak ada orang istilahnya ya kan. Nah, halo? Tidak ada orang katanya. Nah terus kenapa nggak motong? Nah giliran itu leher itu si kepalanya ayam saya tekuk ke belakang, ya kan? Pisau ini pas ngarahin ke lehernya, ada yang lihat, dia bilang. Loh, nggak ada orang, kenapa ada yang lihat? Iya, saya cari lagi. Nggak ada orang, asal selalu itu pisau udah nempel ke leher, ada yang lihat, dia bilang. Inilah, coba kita lihat. Dari cerita ini, ya kan, kita selalu berkata berbuat segala sesuatu, tidak ada yang lihat. Seperti si A, dia memotong ayam, dia sudah periksa di hutan itu, tidak ada orang lain yang melihat mereka. Tetapi si B, setiap pisau itu nempel ke leher, ada yang melihatnya. Siapa yang melihatnya? Dirinya lah sendiri yang melihatnya. Kecuali dirinya bukan orang. Nggak tahu apa. Ya, kalau dirinya orang, pasti ada yang melihat. Jadi, siapa yang menjadi pengawas? Yaitu diri kita sendiri yang menjadi pengawas. Kita sendiri yang harusnya, apapun yang kita lakukan,
tidak dilihat oleh orang lain, tapi kita sendiri tahu. Contohnya Anda sekarang sedang duduk dengan mata melihat di kamera, dengan mata melihat ke layar. Semua pengawas di tempat itu melihat Anda dengan kusuknya mendengar dan melihat layar. Tetapi para pengawas tidak tahu Anda sedang berpikir apa di dalam pikiran Anda. Siapa yang tahu? Hanya diri Anda sendiri yang tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu saya sedang berpikir apa, saya sedang berbicara atau tidak berbicara. Jadi berbicara itu bukan oh saya dengan si A baru disebut bicara. Atau berbicara dengan syarat. Itu namanya berbicara. Tidak. Sekarang otak kita sedang berpikir apapun, kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti saya mau makannya dikit. Ya, sedang dengan ceramah bisa berpikir begitu. Saya nanti habis mandi mau santai dulu lah. Nanti habis ini saya mau tidur, ini saya nggak mau tidur dulu, mau menamaskara dulu lah. Ini terus berbicara di pikiran kita. Belum lagi kita berkomunikasi diri kita, pikiran kita dengan luar sana. Mungkin Bapak Ibu ada anak, ada saudara, ada orang tua. Aduh, papa mama gimana ya di rumahnya? Aduh, adik saya gimana ya? Aduh, anak saya gimana ya? Walaupun dengan mata melihat di layar, sepertinya sedang mendengar saya bicara. Tetapi di pikiran kita, siapa yang tahu? Pengawas nggak ada yang tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu bahwa saya sedang berpikir. Bahwa saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri. Itu sedang berbicarakah? Pengawas tidak tahu. Hanya Anda sendiri yang tahu. Untuk itu, jadilah pengawas untuk diri kita sendiri. Bisa melatih diri tidak hanya di dalam astasila ini saja. Baik dalam pelatihan diri meditasi maupun dalam pelatihan diri apa saja. Kembali, jadilah pengawas yang sejati buat diri kita sendiri. Siapa? Adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Jadi pengawas itu hanyalah pengawas. Ya, tetapi sesungguhnya pengawas adalah diri kita. Oke, jadi menjalankan asasila ini tidak ada yang bisa memaksa. Hanya diri Anda sendiri yang tahu Anda sedang melatih, Anda sedang menjalankan atau tidak. Ya kan. Nah, membunuh orang suka berkata, kalau hidup ini tidak ada membunuh gimana? Ya kan, contohnya banyak nyamuk. Ya kan. Kalau kita bunuh boleh nggak? Kenapa harus dibunuh? Ya habisnya dia menyengat saya, gatel. Darah saya diisep. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini pernah donor darah. Atau pernah melihat donor darah. Berapa banyak orang mendonorkan darahnya? Bungkuskan kecil 250. Iya kan? Ada yang 500, ada yang 300 lebih sampai 500 satu bungkusnya. Ya. Kita hanya 2 tetes pun tidak sampai diisep oleh sang nyamuk ini. Paling setetes saja perutnya sang nyamuk itu udah merah, udah besar, udah nggak bisa terbang. Tapi kita pelit. Kita membunuhnya. Coba kita bayangkan. Kenapa kita harus berbuat satu karma buruk hanya untuk membunuh seekor nyamuk? Yang mana si nyamuk itu nyawanya hanya sepersekian ribu detik. Hidupnya hanya itu. Kita bisa 60 tahun standarnya. Nyamuk hanya 3 hari. 3 kali 24 jam sang nyamuk itu akan meninggal sendiri. Coba kita lihat. Satu hari umpamanya ya kamar kita kemasukan seekor nyamuk.
Mungkin awal-awal pas dia masuk kita akan merasa sangat terganggu oleh suaranya, ngeong 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 ngeong, terus menyengat kita, bikin kita gatel. Kenapa kita bisa gatel? Bukan saja nyamuknya yang sengaja, tetapi diri kita sendirilah yang membuat diri kita gatel. Contoh, kalau kita di rumah, ada seekor nyamuk sedang menyengat kita. Kita jangan bergerak, kita diamkan saja. Dia akan pelan-pelan menghisap darah kita. Lebih kurang hampir semenit loh. Ya, karena dia nempel tidak langsung dia menyengat. Dia diam dulu juga. Kita diam, dia juga diam. Nah, kan saat itu kita nggak lama akan merasakan sesuatu yang menyengat ke pori-pori kita, masuk ke dalam pori. Di situ kita mungkin ada terasa ada sesuatu. Nah, ini biasa refleks orang mukul atau orang ngusir atau orang garuk. Nah, ini membuat kenapa dia kaget. Di saat dia kaget, dia terkejut. Ya, namanya hewan. Dia sangka ada sesuatu membahayakan dia. Langsunglah dia nyemprot, langsunglah dia memberi kita sesuatu toksin yang bisa membuat kita gatal. Tetapi kalau kita diamkan saja, kita diamkan itu nyamuk. Lebih kurang 1 menit lah. Itu nyamuk tuh perutnya akan bengkak dan memerah. Itu darah kita sudah diisap. Sampai si nyamuk ini kenyang. Nyamuk ini sangat tahu diri loh. Dia akan pelan-pelan menyambut jarumnya. Sengatan itu. Tanpa membuat kita gatal. Hanya 1 titik merah saja. Itu tidak ada rasa gatalnya. Itu boleh dicoba. Udah sekali dia nyengat. 2 besok. Bisa jadi dia datang lagi. Tetapi belum tentu dia mengisap darah kita. Kalau kita sedang melatih diri, dia akan menjaga kita. Dia akan mengingatkan kita kalau kita sedang lalai. Cobain. Ya. Nah, rasakan itu sensasinya. Nyamuk itu luar biasa. Dia mempunyai rasa terima kasih kepada kita. Dia akan menjaga kita. Mungkin kita ketiduran, dia ada ngeong-ngeong, kita kaget. Pas kita lihat jam itu jam bangunnya kita. Rasain. Nah, setelah 3 hari kemudian, itu nyamuk sudah nggak bisa terbang. Dia hanya berjalan dengan sangat-sangat pelan. Bisa jadi kalau kita bisa melatih diri, kita kusuk, dia sering bisa sampai di meja kita, mungkin kita sedang baca sutra, dia akan diam di situ. Nggak lama dia meninggal. Nggak lebih dari 3 hari. Nah, terus kenapa kita harus membunuhnya? Harus berbuat satu keburukan, karma yang buruk, melakukan satu pembunuhan, menyakiti hewan. Belum lagi dibarengi dengan caci maki kita. Ya, apalagi kita sudah upasaka, upasika, sudah terima Pancasila, sudah mempunyai gelar sebagai upasaka, upasika. Tapi kita masih melakukan pembunuhan. Padahal gelar upasaka, upasika yang pertama yaitu tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain, apalagi membunuh. Tapi kenapa sama seekor nyamuk yang sangat kecil yang nyawanya itu persekian ribu detik dari manusia, puluhan ribu detik, kita tega. Mereka menyengat saya, mereka tuh cari makan. Mereka mencari sesuatu yang bisa menghidupkan mereka, memperpanjang nyawa mereka. Itu. Jadi, mereka bukan
seperti manusia penuh dengan keserakahan. Kenapa saya katakan manusia itu serakah? Bapak itu kalau di rumah habis makan siomay, tukang sate lewat kayaknya kepengen dah. Iya kan? Panggil lagi tukang sate. Entah lama lewat ketoprak juga kepengen. Jadi kita maunya apa sih? Apa aja kita kepengen kok. Nggak ada kata puasnya manusia. Tetapi kalau para hewan, kita katakan hewan yang paling buas itu adalah singa dan harimau. Dan sejenisnya itu. Mereka kalau udah kenyang tuh mereka tidak akan menyakiti mangsanya. Walaupun mangsanya ada di depan dia. Dia paling mengusirnya aja dengan suara garangnya. Oh, gitu. Mangsanya kabur. Kalau dia udah kenyang. Kapan dia memangsa? Kalau dia sudah lapar. Jadi para hewan itu hanya memangsa dikala mereka lapar. Mereka kenyang tidak akan menyentuh si rusa lah, si kancil ya, yang ada di depannya, di belakangnya dia sama sekali dia nggak mau peduli. Dia tidur aja si singa ini, si raja hutan ini tidur aja. Dia nggak mau pusing. Kenapa? Memang dia cari makan hanya untuk laparnya saja. Setelah kenyang dia nggak peduli lagi. Nah kita tidak loh manusia. Ya, membunuh seperti kata satu hal yang sangat ini. Padahal nyamuk dengan kita bedanya sangat jauh umurnya. Ya seperti kita dengan Sukawati. Menurut sutra, perbedaan waktu antara kita dengan Sukawati sehari semalam kita satu kalpa. Satu kalpa kita udah berapa ribu kali kita lahir mati. Udah jadi hewan, jadi setan, udah di neraka kali. Jangan-jangan kita. Terlahir lagi jadi manusia. Di Sukawati masih belum sehari. Perbedaannya jauh begitu. Ya seperti nyamuk dengan kita. Kita 60 tahun, nyamuk hanya 3 hari. Perhitungannya hitung jam. Hitung menit. Ya, 3 hari berarti umur nyamuk itu lebih kurang 70 tahun lebih. Ya, satu hari 24 jam. 24 jam kali 3 berapa? Ya, sekitar ya 80 tahun lah kayak kita juga lah. Ya, dia berarti hitung menit dia. 1 menit itu dia udah berapa tahun dia. Ya seperti kita dengan guguk dah dogi ya kan. Oh udah berapa tahun tuh dogi? Udah 3 tahun. Wah udah 21 tahun umurnya. Dogi beda manusia kan 7 tahun. Ya. Makanya kita ngapain kita melakukan satu perbuatan yang sangat buruk sekali sampai kita melanggar satu sila. Kalau kita bahasa umum satu dosa. Melakukan pembunuhan. Hanya untuk memuaskan keinginan saya. Hanya memuaskan kebencian saya dengan hewan itu. Ketidaksukaan saya dengan hewan itu. Itukah tujuan hidup manusia? Tidak harusnya. Tujuan hidup manusia adalah seperti Anda yang hadir di sini. Yap, saya udah terlahir dengan tubuh jasmani yang lengkap. Tangan, kaki, sampai ke akal sehat kita bagus. Kita manfaatin. Jangan kita membuang karma baik kita dengan sia-sia. Sehingga kelahirannya akan datang kita nggak tahu kita akan menjadi apa. Karena hidup sekarang ini kita tidak punya tujuan bagaimana nantinya. Untuk nantinya kita punya tujuan nantinya. Pernah nggak berpikir bahwa setelah saya meninggal saya mau kemana? Belum. Ya ada besok saya mau pergi jalan-jalan. Ya ada setelah habis asasila saya mau pergi akhir tahun. Ya kan? Apalagi sekarang nggak ada apa PK apa pembatasan waktu. Ya COVID ya yang tadinya mau ditutup dari tanggal 24, sekarang udah dibuka, nggak jadi tutup. Ya kan? Untuk Nasbu. Ya kan? Natal tahun baru. Ya kan? Oh, udah berpikir, wah asiknya biasa sila nih, saya mau kemana.
Tetapi pernah nggak kita di saat kita sedang melatih atas sila ini, kita berpikir nanti saya matinya mau kemana ya? Kira-kira ya. Mau ikut tur kemana nih? Tur ke neraka? Tur ke alam langit Tusita? Atau tur ke Sukawati? Atau mau jadi penghuni di sana? Itu di Sukawati. Sudah belum kita persiapan? Oh, saya mau terlahir di alam Sukawati. Ya, Bapak Ibu kan sering juga ikut tur kan? Ya, sebelum mau ikut tur kan harus mempunyai persiapan dong. Perlu nggak? Perlu. Umpamanya saya mau kemana ya? Yang paling dekat lah istilahnya ya, masih di Indonesia lah. Saya mau ke Bali umpamanya. Saya perlu nggak persiapan untuk menyimpan uang dulu? Perlu. Yang menyimpan uang itu dari mana? Minta? Nggak mungkin. Kita harus kerja. Ya kan? Harus berusaha. Mau bekerja, menghasilkan uang, disimpan, dikumpulkan, sampai hari yang kita tentukan nanti. Saya mau ke Bali tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Saya udah punya uang. Saya udah bisa pergi. Sama dengan ke Sukawati. Tidak bisa saya katakan saya mau ke Sukawati terus saya aja saya membunuh, mau makan daging segala macam boleh. Oke. Oh nggak bisa begitu. Saya mau ke Bali tapi nggak mau cari duit. Ya nggak bisa. Pakai apa jalan kaki? Jalan kaki juga harus berusaha. Latihan kakinya dulu kuat apa enggak? Ya kan harus tiap hari olahraga. Supaya bisa jalan kaki sampai di Bali. Sama. Mau ke Sukawati, saya juga harus latih dulu. Futo ingin cicu. Di dalam Sutra Amitabha. Ya kan? Karma kebajikan kita. Pelatihan diri kita cukup. Baru kita bisa ke Sukawati. Sama saya mau ke Bali, cukup nggak saya duit saya? Nggak cukup, ya nggak bisa pergi lah. Hanya cita-cita aja mimpi di siang bolong. Bangun tidur selesai. Bali juga enggak, masih di tempat tidur. Sama. Untuk itu kita perlu. Nah Bapak Ibu ini luar biasa. Saya katakan dari awal. Punya keberanian. Menjalankan satu asal sila. Merasakan bahwa kehidupan anggota sangga adalah seperti ini. Pagi bangun. Kebaktian. Sarapan. Bersih lingkungan. Belajar. Semua. Satu hari kita isi dalam satu aktivitas yang positif. Anda udah luar biasa. Ya, tidak membunuh. Kita tadi tidak bahas. Buat apa saya membunuh? Ya, hanya menambah satu penderitaan buat diri saya dan penderitaan buat makhluk yang saya sakiti. Apalagi yang saya bunuh. Ya. Kalau memang kita gentle, kenapa kita beraninya cuma membunuh makhluk-makhluk kecil saja, sedangkan kita tidak berani membunuh orang. Umpamanya ya, saya yakinlah nggak ada yang berani di sini lah. Saya juga nggak berani sih. Kenapa? Serem tuh kalau bunuh orang, terus setannya datang nyari lagi malam-malam. Ketok pintu lagi. Ya kan? Takut setannya datang nyari kita. Apalagi kita sering nonton setan. Iya. Iya, setannya balas dendam. Iya. Oh, emang manusia aja yang jadi setan. Hewan nggak jadi setan. Kata siapa? Pernah nggak lihat setan hewan? Nggak pernah. Pernah, hanya kita tidak ngeh saja. Bapak Ibu, umpamanya kapan-kapan gitu ya. Terutama wanita lah yang sering ke dapur, sedang ngeberesi makanan atau sayur-sayur. Oke, sedang motong sayur. Tiba-tiba dari sudut mata kita seperti melihat tikus lewat atau kecoak lewat.
Atau serangga lain lewat. Pas kita lihat, nggak ada. Pernah nggak? Bapak-bapak juga boleh. Lagi santai-santai kayak ada tikus lewat. Iya, pas diperiksa nggak ada. Yang paling gampang sedang meditasi. Padahal nggak ada nyamuk. Gatel. Kayaknya ada sesuatu. Ada serangga yang sedang mengganggu kita. Yang sedang ngerangkak jalan. Kita melek. Kita periksa. Nggak ada apa-apa. Pernah nggak itu kira-kira? Pernah. Itu kita sedang diganggu sama setan hewan. Yang kita pernah bunuh si nyamuk itu nggak tahu siapa. Ini sudah meditasi di gue datang nih. Enak aja gue dibunuh. Iya. Kita sedang kerja, kita lihat kecoa lewat. Padahal kita lihat, kita periksa lagi. Nggak ada, bersih. Itu sering. Apa ibu-ibu? Udah pasti sering. Lagi mandi kayaknya ada sesuatu lewat gitu. Kita lihat bersih kamar mandi kita. Nggak ada kacau, nggak ada tikus, nggak ada apa-apa. Serangga lain nggak ada. Tapi kayaknya kita lewat. Kayaknya ada sesuatu yang lewat. Kita lihat. Itu siap-siap. Mereka sudah nyari kita. Ya, jadi bukan hanya manusia saja yang jadi setan. Ya, para semua makhluk akan mengalami alam peta. Kalau si makhluk itu tidak bisa melepas keterikatannya. Termasuk kita manusia. Ya, untuk lahir ke neraka sih saya yakin sih jarang sekali ya, kecuali kita melakukan empat perbuatan yang sangat buruk itu yang bisa menyeret kita ke dalam neraka. Pada umumnya sih tidak, karena di alaya kita nggak ada neraka. Yang ada apa? Kita sering terlahir ya, menurut sutra nih, alam hewan, alam peta. Ini dua ini sering kita bolak-balik. Kenapa alam hewan? Maaf, Anda ini sedang asasila. Mungkin di antara Anda ini pagi-pagi pas bangun, aduh kalau nggak asasila enak nih. Siomay yang di Jelambar tuh enak. Bener nggak? Hah? Malam-malam musim cuaca di puncak dingin. Aduh, kalau nggak atasila nih di Mangga Besar nih satenya mantap nih. Iya kan? Sore-sore, waduh, ada yang ketok-ketok, tok, 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 tok. Waduh, baksonya atasila nggak bisa makan dah. Iya. Yang otak kita mikir semua itu. Ibu-ibu juga begitu. Baru mau tidur, aduh itu ayamnya masih ada setengah ayam itu besok mau masak apa ya? Benar? Bangun tidur. Ikan yang masih di kulkas itu mau masak apa ya? Kemarin baru asam manis nih. Baru bangun tidur, doa pun belum. Kita udah mikir nih ayam mau dimasak apa. Ikan mau digoreng seperti apa. Otak kita. Yakin kita meninggal nggak mikir itu? Semua akan terlahir di saat kita bercetana. Kalau kita menghadapi kematian, cetana kita kemana, dia akan langsung terlahir di tempat itu. Nah kalau kita di otak kita yang ada hanya makanan daging-daging semua, kira-kira ya begitu. Dekat nggak kita dengan para hewan? Sangat dekat. Makanya di Mahayana, ya kan? Bukan Mahayana aja sih, di Pancasila tidak membunuh. Buat apa? Untuk kita menghindari di pikiran kita tuh nggak ada satu hewan pun yang pernah kita sakiti. Sehingga tidak ada sedikit pun rasa takut dikala kita menghadapi kematian kita. Karena kita tidak pernah nyakitin.
Makanya tidak ada di pikiran kita untuk menyakiti dan disakiti. Maka kita akan gampang terlahir di alam bahagia. Makhluk peta, setan. Setiap makhluk mempunyai keterikatan, dia pasti terlahir di alam setan. Tidak hanya jadi orang jahat ya. Si A mencintai seseorang berlebihan. Setelah meninggal, dia akan lahir dari setan. Percaya? Cinta itu kan baik kan harusnya. Tidak nyakitin orang, mencintai orang, menyayangin orang. Tetapi kalau kita lebih dari keterikatan kita, lebih daripada garis itu, cinta kita menjadi satu keterikatan buat diri kita, maka kita gampang terlahir di alam peta. Ya mungkin ya, saya sarankan satu film ya. Nang Nak, pernah dengar? Film Bangkok itu, film Thailand. Istrinya, ya saya nyinggung dikit, mereka suami istri baru nikah. Ya zaman itu, zaman perang. Nah raja mengharuskan laki-laki harus ikut perang. Di perbatasan. Sedangkan mereka baru nikah. Dah, nggak boleh nggak pergi. Ya, pergilah seorang laki ini. Namanya perang, balik nggak tahu. Nah si istri ini sangat setia. Dia sayang menyayangi istrinya, suaminya. Demikian juga suaminya. Setelah suaminya pergi, ternyata di rahimnya sudah ada benih. Sampai waktunya anak mereka lahir. Mungkin ya kehidupannya susah. Suami nggak ada, dia harus mengurus dirinya sendiri. Juga harus mengurus benih bayi yang di rahimnya. Mungkin terlalu capek dan segala macam. Bisa melahirkan sang anak dan sang istri meninggal. Nah, singkat cerita, suaminya pulang. Ternyata di perang dia nggak meninggal, dia pulang. Dia sampai di rumah. Wah, dia bahagia sekali. Ternyata anak bayinya sudah terlahir. Dan istrinya sedang menjaga anaknya. Apa yang terjadi? Semua dari suaminya itu di rumah terus. Orang lain melihat suaminya itu sendiri, rumahnya kumuh. Tapi suaminya melihat istrinya ada, anaknya ada, rumahnya rapi. Singkat cerita, terakhir baru ketahuan bahwa istrinya udah jadi setan. Orang lain menasehatin, dia tidak pernah mau dengar. Tetapi orang yang nasehatin malah dicari sama istrinya. Karena dia mau nutupi. Ternyata terakhir baru sang suami mengetahui bahwa istrinya sudah meninggal. Dan terlahir di alam peta. Ketemu seorang biksu tua. Dan biksu tua itu berkomunikasi dengan sang istrinya untuk melepas suaminya. Lepaslah keterikatan cinta itu. Agar dia bisa terlahir di alam yang bahagia. Setelah mendengar dharma dari seorang bante senior, baru istrinya melepas suaminya dan terlahir di alam bahagia. Dan saat itu suaminya baru sadar bahwa istrinya sudah menjadi di alam peta. Terlahir di alam peta. Nah ini satu cerita, coba kita lihat. Mencintai juga sangat menderita. Bahkan bisa menyeret diri kita terlahir di alam peta. Kalau kita sangat mencintai seorang, sehingga menjadi cinta itu satu keterikatan. Maka maitri itu saya tidak katakan cinta kasih. Saya lebih suka mengatakan kasih sayang. Kalau ada cinta itu ada modus. Ingin memiliki baru dia sayang. Itu cinta. Kalau kasih itu dia tidak perlu memiliki, tetapi dia hanya bisa mengasihinya. Seperti ibu orang tua. Orang tua terhadap anak memang kasih. Tetapi masih keterikatan, ini anak saya. Iya. Anak orang nggak disayang. Anak saya sayang. Berarti itu cinta. Belum kasih.
Umpama kalau kita menolong seseorang yang tidak kita kenal, itu boleh kita katakan saya mengembangkan cinta, kasih sayang saya kepada semua makhluk, pada orang tersebut. Karena saya tidak mengenal, selesai itu saya tidak tahu lagi. Itu bagus. Ya, jadi makanya untuk lahir di alam peta itu nggak susah. Ya, sesuatu makhluk atau satu makhluk mempunyai keterikatan yang berlebihan, dia sangat mudah terlahir di alam setan. Alam hewan yaitu karena keterikatan kita terhadap keinginan kita terhadap para hewan, kebencian kita terhadap para hewan, kebencian kita kepada siapapun pun juga, makhluk manapun juga. Ya, tidak di alam hewan, ya di alam peta. Itu akibat dari satu pembunuhan. Ya kan? Nah, coba kita lihat lagi, ya kan. Nah, yang berikutnya ya itu ya tidak usah kita cerita lah ya. Satu-satu ya, mungkin kalau panjang Pancasila saya semua udah tahu lah ya. Ya tadi saya hanya bahas ya, saya anggap membunuh ini sangat penting ya, karena itu bisa menentukan kelahiran kita di alam yang akan datang nanti. Ya, yang lainnya adalah satu perbuatan seperti kalau kita umpamanya saya mengambil barang bukan milik kita, atau saya merampok, saya mencuri. Ya, itu yang menderita nggak? Saya akan menderita. Ya, di alam sekarang pun juga kalau ketahuan saya akan dipenjara. Itu udah saya terima karma buruknya. Spontanitas. Orang nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Nggak ketahuan juga karma kita berjalan emang hilang. Kita ini apa? Pancasila. Bukan Pancasila. 8 jalan utama. Pandangan benar. Itu apa? Kita adalah pewaris karma kita sendiri. Benar nggak? Kita nih pewarisnya. Jadi jangan takut karma yang kita lakukan itu akan diambil orang. Nggak bakalan. Kita mencuri, ya buahnya akan kita terima juga. Kapan nggak tahu, nanti pasti barang kita akan nggak mau dicuri. Ya mungkin saya pernah ngalamin hal itu. Mungkin juga kelahiran dulu saya itu adalah pernah mengambil barang orang lain. Mungkin ya pasti sih saya yakin. Dulu masih SD, ini pengalaman saya ini. Saya juga mengamati gitu loh. Kalau sekarang sih mungkin bangku sekolah nggak pakai bangku lagi ya, pakai kursi satu-satu ya. Anak sekolah sekarang ya. Kalau dulu saya itu masih bangku loh. Jadi satu bangku tuh 2 orang, kalau saya masih 3 orang. Jadi mejanya juga 3 kotak gitu. Ya ada lacinya gitu, bukan laci sih, cuma ada satu ruangan buat taruh tas doang. Ya saya di tengah, kanan ada orang, kiri ada orang. Kami bertiga duduk satu bangku. Ya masih bangku, tidak kursi, masih bangku panjang. Ya kalau dulu masih ingat kalau musuhan garis itu ke meja sampai bangku, dulu nggak boleh lewat ya. Ayah ketawa tuh pasti ngalamin dah. Ya kan? Karena di bangku panjang. Jadi harus ada garisnya. Lu lewat awas lu. Iya. Nah, zaman dulu. Helm. Pen saya taruh. Pen saya pen jelek. Teman saya di kanan kiri. Saya taruh di laci. Teman saya punya yang lebih bagus, nggak hilang. Pen jelek saya hilang. Aneh kan? Kalau mau masuk ke dalam itu ngambil ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Kenapa ke tengah? Saya mikir, berarti saya dulu pernah ngambil barang orang kali. Nah teman saya ini nggak pernah ngambil barang orang, makanya barangnya nggak hilang. Walaupun barangnya lebih bagus daripada saya punya. Nah, ini ya resiko. Saya pernah berbuat, makanya hasilnya itu pewarisnya adalah saya tidak akan menerimanya. Nah, hanya kita di saat kita menerima karma buruk itu yang datang kepada kita, kita mau meneruskan atau kita selesaikan. Itu saja. Tapi pada umumnya kita terusin untuk kelahiran yang akan datang. Benar? Umpamanya satu hari lah kita dimarah orang, kita balik marah, atau kita diam aja, oh mikrofon, kita pergi gitu. Nggak ada. Kalau bukan marah lagi, kalau bisa gua tabok dia, kurang ajar ngomongnya. Benar nggak? Berarti kita apa? Kita memperpanjang karma buruk kita kan?
Kita bisa dimarah orang berarti kita sudah berbuat satu benih. Sebab kapan? Nggak tahu. Kita pernah menyakitin orang. Kita pernah berbuat sesuatu yang bisa marahin orang atau segala sesuatu. Nah, kelahiran sekarang saya marah. Saya dicaci maki. Padahal saya juga nggak tahu. Saya nggak melakukan apa-apa. Itu sulit kita terimanya. Kalau kita sudah tahu, udah, aduh maaf, mungkin saya salah. Ya kan, kita minta maaf pada dia. Dia masih marah-marah, ya kita tetap minta maaf, kita doakan dia. Nah, kita menyelesaikan karma kita saat itu juga. Bahkan kita langsung di saat itu kita menanam kebajikan. Umpamanya nih, si A. Tiba-tiba dia dimarahin sama siapa saya nggak tahu. Si A ini pernah belajar meditasi, mungkin pernah ikut Antasila, sudah terima Pancasila, sudah jadi upasaka atau upasika. Jadi dia mengerti ajaran Buddha. Dia terima keburukan ini. Dia dimarahin. Dia hanya bersabar. Dan dia minta maaf. Dan dia doakan. Agar orang ini dapat selalu sehat. Dapat sukses. Kamar buruknya dia terima, selesai. Dia tidak memperpanjang. Bahkan dia memberi satu doa. Itu satu kebajikan yang di saat itu dia lakukan. Bukan memperpanjang karma buruk, tetapi di kala itu bahkan dia bisa berbuat karma baik. Ini satu orang yang luar biasa. Seorang pedagang tulen. Ya, nggak rugi. Tapi untung. Ya, maka itu kita perlu, ya kan? Kenapa perlu melatih diri? Ya, melatih diri agar kita, ya kan, kau vihara mendengar dharma. Kita bisa melatih diri, menjalankan kehidupan kita, ya kan, mengubah. Seorang pelatih diri, banyak orang bisa melatih diri, banyak orang sudah pernah melatih diri, tetapi sebanyak itu juga orang tidak bisa mengubah diri. Harusnya setelah melatih kita mengubah diri kita yang jelek kita ubah, betul? Itulah melatih diri. Bapak Ibu hadir ke sini. Hari pertama nggak betah, hari kedua nggak betah, hari ketiga kalau bisa gue pulang. Apalagi pengawasnya galak-galak, ngomel-ngomel, marah-marah tiap hari. Makan udah nggak kenyang, capek lagi, tidurnya nggak puas. Ya, pegel. Emosi, 3 hari udah pulang aja dah. Minta izin, udah gue nggak tahan. Iya, emosi. Iya kan? Ada yang tahan nih. Ini bapak ini, ibu ini udah tahan nih istilahnya. Udah betah ini. Wih, gila hari terakhir. Kayaknya gue mau terusin gitu. Ya kan? Pasti ada rasa gitu nanti. Udah hari terakhir. Tapi nanti pengawas bilang, oh ya kita terusin ya seminggu lagi. Nggak mau. Kepengennya sih terusin. Gila bener-bener disuruh terusin nggak mau. Itu sifat manusia. Udah oke? Ya kita oke lah. Kita cerita mau terusin lah ya. Udah nggak bisa lagi ya kan, ya karena janjinya udah seminggu, ya oke pulang. Nah semua sifat-sifat baik yang selama 1 minggu itu masih dibawa pulang tuh ke rumah. Iya tenang bawaannya, orang rumah kaget, waduh orangnya berubah loh, pagi bisa beresin tempat tidur, ya kan. Makannya nggak ada suara, pelan-pelan, jalan tutup pintunya nggak ada suara, luar biasa. Bisa tahan berapa lama Bapak Ibu? Seminggu nggak nyampe. 3 hari paling lama itu. Hari keempat udah kapal pecah itu kamar. Nggak pernah diberesin. Berantakan. Kusut kanan, kusut kiri. Tutup pintu banting. Sendal tadinya rapi. Ini berserakan mau pergi nyari sendal. Coba kita lihat. Semua orang bisa melatih diri, tapi tidak gampang. Tidak semua orang bisa mengubah diri. Sesungguhnya yang disebut melatih diri adalah kita melatih supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Nah, ubahlah diri kita menjadi orang yang baik. Ada yang menjawab saya lebih lucu lagi. Suhu, kan kita diajarkan melatih diri, tidak ada diajarkan mengubah diri. Saya hanya menjawab, Anda robot kah? Harus diprogram kah? Yang melatih diri atas dasar siapa?
Disuruh orang ke kemauan sendiri. Nah, kemauan sendiri buat apa tujuan melatih diri? Iya, manusia penuh alasan. Tapi nggak masuk akal juga alasannya. Iya kan? Kita kan diajari melatih diri, nggak diajari merubah diri. Lah, kita kan bukan robot, harus diprogram. Kita datang aja kemauan sendiri. Saya mau melatih diri, berarti saya mau introspeksi kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, yang saya mau harus berubah itu apa. Ini tujuan kita melatih diri. Oh, saya masuk ke pelatihan. Saya emosinya tinggi. Saya suka kesel sendiri. Saya suka marah. Saya suka bikin ulah. Saya nggak bisa diem. Saya biasa tidur malam. Ini jam tidurnya kalau nggak diomel-omelin. Nah mulai dah. Kenapa harus tidur pagi? Kenapa harus tidur tidak boleh malam? Dijelasin. Oh, kita mau sehat nggak? Kita mau punya kesadaran yang bagus nggak? Istirahatlah yang bagus. Ya kan? Nah ini semua dikasih tahu. Nah kita mulai tahu kekurangan-kekurangan kita. Kelebihan-kelebihan kita apa. Nah kelebihan ini bagus nggak? Bagus. Kita kembangin lagi di kehidupan sehari-hari. Yang kekurangan kita yang nggak bagus, kita ubahlah. Nah ini baru orang melatih diri yang bisa merubah diri. Orang ini pasti bagus. Baru dia bisa merasakan, baru dia bisa menerima, tahu, memahami makna pelatihan diri. Tujuan dia melatih diri. Bapak Ibu kalau bisa jalankan itu luar biasa. Satu hal yang sangat luar biasa sekali. Nah, inilah. Ya kan? Asasila. Oh, suhu. Kenapa sih? Nggak boleh dengar lagu. Ya, kalau kita dengar lagu kan bisa mengganggu pikiran kita nggak ya? Enggak, kalau saya mendengar lagu mah, tenang. Kata siapa? Gila lagu yang kenang-kenangan kita masa lalu kita enak. Gimana kita bisa meditasi? Baru duduk. Tiba-tiba ada satu lagu, pulangkan saja aku pada ibuku. Ingat lagi dari zaman dulu. Iya kan? Ingat masa lalu. Masa sekolah. Masa remaja. Itu sangat mengganggu kita sedang melakukan satu pelatihan. Dan gampang menumbuhkan keresahan kita. Lagi senang, hal yang senang kita bisa senyum-senyum kayak orang gendeng sendiri. Ngapain lagi ketawa dengan lagu? Iya, karena kita keingatnya lucu. Kiranya sedih, kita murung bawanya mood kita jelek. Mempengaruhi hidup kita. Makanya di Astasila itu ya, tidak mendengar lagu, tidak berhura-hura, tidak duduk tempat atau tidak tidur di tempat yang empuk yang bisa membuai perasaan kita, memberi kenyamanan batin kita. Sesungguhnya itu bukan memberi kenyamanan, tetapi memberi kemanjaan buat batin kita. Makanya seperti kita ngajar anak, sayang anak boleh, tapi tidak boleh manjakan anak. Manjakan anak kita membahayakan hidupnya di kehidupan yang nantinya dewasanya nanti. Tetapi kita menyayangi dengan mengajarnya dengan baik, itu kita akan mendidik menjadi dia anak yang luar biasa. Kalau kita manjakan, kita merusak batinnya dan jiwanya dan kehidupan dia nantinya. Makanya sama batin kita juga begitu. Kita bukan membuat dia nyaman, kita justru memanjakan batin kita sehingga membuat kita menjadi lalai dan malas. Inilah begini saat pelatihan diri, tempat tidurnya kurang enak, keras dan segala macam, ya kan? Nah, kita bisa bangun pas ketok papan, tok, 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 tok. Wah, ketok papan bangun langsung buru-buru, mandi, woi, apa cuci muka, sikat gigi. Oke? Ya, kita karena ya satu tempat tidur kita kurang nyaman. Coba nanti sampai di rumah. Papan di telinga kita bunyi tok, 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 tok.
lanjut. Tempat tidur kita empuk, enak. Iya, membuat kita malas untuk bangun. Masih golek aja. Alarm udah 4 biji bunyi, masih aja tidur. Ada teman saya, kalau pasang alarm, sampai 4. 1 di samping telinganya, 2 di pintu kamar, yang ketiga di kamar mandi. Bayangkan. Yang keempat di tempat lemarinya. Jadi itu kalau bunyi itu ya kira-kira ya dari sini bunyi ke lewat situ. Kenapa? Sampai di kamar mandi ya bunyi kan berisik dia. Mau nggak mau dia bangun, dia jalan ke kamar mandi. Nah, baru dia tahu dia udah bangun. Itu dia. Kita sering dibuai oleh kemalasan kelalaian kita. Makanya kalau kita mau terlahir di alam bahagia itu gampang nggak gampang sih. Kalau kita udah biasa disiplin, itu gampang untuk terlahir di alam bahagia. Tidak sulit untuk terlahir di alam sukawati. Tetapi kalau kita orang yang sudah biasa lalai dan malas, untuk ke sukawati, ke alam bahagia itu sulit sekali kita. Malasnya kita ini loh. Baca sutra, kita tidur. Baca buku silat, cergam, cerpen, gosip. Wih, sampai pagi kita masih betah. Kenapa ya? Boleh dicoba kok. Kita nih suka baca cerita gosip nih, ya kan? Wih, sampai besok pagi kayaknya masih seru aja. Coba kita kasih satu buku Dharma. Paling hebat 3 halaman dia udah tidur. Itu udah paling hebat bisa 3 halaman. Biasa 2 bait aja udah. Buku udah di mana? Orangnya udah nempel ke meja. Udah tidur. Itu kita kelalaian kita. Bagaimana kita bisa hidup bahagia, hidup di alam bahagia? Saya suka makan daging. Saya kasih tahu satu rahasia ya. Di Sukawati itu nggak ada daging loh. Cuma kamu mau lahir di alam Sukawati ini. Mau ke Siwancila Suci, Siwancila Suci, kasih tahu rahasia. Di Siwancila Suci tidak ada daging ayam. Nggak ada. Maka itu mulai sekarang vegetarian latihan. Kalau kita mau ke Siwancila Suci, itu rahasianya. Iya kan? Dia berarti mengajarkan kita untuk tidak membunuh. Ya, tidak tidur di tempat yang empuk. Itu mengajarkan agar kita tidak membajakan batin kita. Ya kan? Nah, tidak mendengar lagu-lagu agar kita tidak kembali ke masa-masa yang lalu yang bisa membuat kita kelesah. Terus, kenapa harus makan nggak boleh jam 12? Ya, Pak Kwan Cai, ya Icai, ya Icai itu satu kan, Cai. Cai itu ya makan, ya kan. Tidak boleh lewat jam 12. Hidup kita kan bukan untuk makan kan, kita kan mau melatih diri. Ya, jadi untuk mengengehkan kita. Jadi waktu kita jangan hanya berpikir untuk makan, tetapi mari kita mengubah konsep kita ini, pikiran kita itu, hidup saya ini sampai di tempat ini saya hanya untuk melatih diri. Satu, untuk mengurangi keinginan kita yang berlebihan. Supaya tidak berkelebihan untuk terhadap makanan manusia itu begitu. Yang membuat kita lalai adalah soal makan. Tidur. Nah ini 2 ini sering menjadikan jatuhkan batin kita. Mental kita. Ya kita suka makan, suka tidur. Males-malesan. Ya jadi salah satu yaitu makan. Untuk itu kita harus melatihnya dalam pelatihan diri ini. Sehingga kalau perut kita terlalu kenyang, kita bermeditasi juga akan mengganggu pernafasan kita. Terus ngantuknya kita. Ya, tetapi kalau kita kenyangnya pas-pasan, kita akan nyaman. Nafas kita panjang. Kita tidak gampang ngantuk. Kita bisa duduk dengan santai, tenang, rileks. Dan pikiran kita tidak goyah. Ini satu pelatihan yang luar biasa. Untuk itu, ya kan, Astasila penting nggak? Penting. Tujuannya buat apa sih Astasila? Ya, Sang Buddha pernah membahas di saat beliau ceramah, ya kan. Astasila ini akan membawa kita
kan, menjadikan satu bibit benih, menyuburkan apa? Kebudahan kita. Semua makhluk kan punya benih kebudahan. Kita bisa dalam satu kehidupan kita pernah menjalankan astasila seperti Bapak Ibu ini. Sudah Sang Buddha pernah bersabda, ada satu makhluk di dalam kehidupannya pernah menjalankan sekali astasila dengan penuh kesungguhan hati, makhluk itu tidak akan terlahir di alam penderitaan. Paling rendah akan terlahir kembali jadi manusia. Coba ini Sang Buddha yang ngomong. Tapi ada catatan ya, menjalankan astasila dengan kesungguhan hati ya. Itu Buddha tuh pinter loh. Ada tanda kutip, ada penekanannya. Jangan saya ikut, terus saya malas-malasan, tidur-tiduran. Diomelin terus sama pengawas. Nggak bisa mengawas diri kita sendiri. Pengawas ngawasi kita marah-marah. Nah, itu mah nggak aci kali. Ya lahir tetap lahir aja ke alam susah. Karena kita tidak pernah melakukan satu kesungguhan hati. Nah, terus ya kan, kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk kita. Akan mengurangi karma buruk kita. Banyak orang tidak setuju. Suhu, kita sebagai pewaris. Di dalam pandangan benar, kita adalah pewaris karma kita. Nggak mungkin kita bisa hapus. Ya, Sang Buddha mengatakan bisa menghapus karma buruk kita. Bisa. Contohnya, ya, kalau kalian bahas tentang kemahayanaan, itu mungkin agak jauh. Saya ambil yang real aja. Bapak Ibu sudah berapa hari di sini? Atau baru hari ini pagi terima sila? Udah 2 hari. Ya oke, 7 hari seharusnya ya. 1 minggu ya. Ya 1 minggu. 1 minggu kan di tempat ini? 1 hari. 1 hari? Hah? Ini udah 2 hari, gimana ceritanya? 1 hari. Kemarin datang, hari ini terima sila, besok pulang gitu. Ya oke. Minimum dari semenjak Bapak Ibu datang sampai di tempat ini, di puncak, masuk pintu gerbang, sampai nanti pulang, taruh dia 3 hari ya. 3 hari. Nah, Bapak Ibu di dalam 3 hari ini udah kurangi karma buruk bukan? Sudah belum? Belum. Masih buat karma buruk di situ 3 hari. Marah-marah orang, nyubit-nyubit orang, mukul-mukul orang. Makan daging bunuh? Enggak kan? Enggak dong. Minimum udah vegetarian kan 3 hari itu kan? Iya kan? Nah kalau umpamanya Bapak Ibu tidak datang ke tempat ini 3 hari makan daging enggak? Makan. Benar nggak? Berarti Bapak Ibu udah kurangin nggak karma buruk Anda? Udah 3 hari nggak makan daging tuh. Nangkap ya? Nangkap nggak? Umpamanya nih, hidup saya 10 hari, jangan 10 berapa puluh tahun lah, pusing lah ya, hitungnya repot. 10 hari. Ya, hidup saya nih, nyawa saya 10 hari. Saya punya kesempatan diajak sama Su Chemping, Su Xianche, ya kan? Ikut latihan diri yuk 3 hari atas sila. Oke, saya ikut. Dari 10 hari ini saya potong 3 hari. Benar nggak? Ya, kalau saya tidak potong 10 harinya ini saya makan daging. Bukan hanya satu daging yang saya makan. Dari ayam sampai kambing. Dari kambing sampai sapi. Dari sapi sampai apa lagi tuh? Ya kan? Banyak yang saya makan ikan. Ikan jenisnya banyak lagi. Ya kan? Nah, dari cumi-cumi, kepiting, kodok, ya segala macam. 10 hari saya makan itu. Karena saya nggak vegetarian. Dengan saya 3 hari masuk ke tempat ini, saya udah kurangin belum ke karma buruk saya? Berarti 3 hari. Saya cuma berbuat 7 hari. Ini secara real aja saya kasih gampang. Ya, kalau kita mau membahas tentang Mahayana,
tentang konsep itu harus panjang waktunya. Bisa nggak? Bisa menghapus karma buruk kita. Ya, itu menurut Mahayana. Oke, itu nanti kapan kita ada waktu kita bisa ngobrol. Itu bisa panjang, bisa sehari itu. Ya, karena itu mindset itu harus pelan-pelan kita bergelut di dalam Buddha Dharma, di dalam sutra Mahayana. Baru kita bisa menerima hal itu. Nah, ini sekarang bisa kok. Bapak Ibu ikut atas sila bisa kurangin karma buruk? Bisa. Sekarang udah kurang 3 hari. Contohnya 3 hari nggak makan daging. Udah beres. Udah. Tidak bermusuhan dengan hewan-hewan yang akan kita sakit tubuhnya, udah nggak ada urusan. Ya, selama 3 hari itu. Nah, selama 3 hari itu, saya tidak marah-marah orang. Walaupun hati saya kedongkol, kesel sama pengawas itu, tapi nggak berani ngomong. Nah, tahan. Tahan, omitopo, kesel masih sebut omitopo. Oke, waktu saya udah habis. Ya, baik. Jadi atas sila ini akan membantu kita ya kan, menyuburkan kebudahan kita. Ya, benih kebudahan kita ini akan membuat kita satu hari akan menjadi seorang Buddha. Ya, kita bisa menghapus karma buruk kita dalam kehidupan sekarang ini pun juga, ya kan. Nah, kehidupan yang akan datang kita akan memperoleh, ya baik kehidupan akan datang, bahkan sekarang ini juga kita akan memperoleh satu kehidupan yang sangat baik. Ya, kita bisa murah rezeki, kita bisa kehidupan kita bisa makmur, ya kan. Apalagi di saat kita menjalankan pelatihan diri ini dengan kesungguhan hati, menjalankan astasila ini dengan sangat sungguh hati, dengan ketulusan kita, dan kita bisa memakai ini untuk merubah hidup kita, merubah sifat buruk kita. Anda, saya yakin kehidupan sekarang akan hidupnya bahagia dan sangat-sangat bahagia. Oke, terima kasih. Om Ito, mau ada pertanyaan? Silakan. Maaf kekencangan. Maaf Supe, mohon izin ya. Nggak dengar suaranya, berdenging. Sini aja sih. Amitabha, terima kasih Supe. Mohon izin sebelum bertanya, peserta kita minta izin berdiri dulu ya, soalnya udah kelamaan duduk. Seharusnya saya tadi pasang bangku ya. Persilakan berdiri, ambil kursi dulu, duduk sebentar kalau ada yang mau bertanya ya. Pelan-pelan kalau nggak sanggup bangun. Udah semutan tadi ya, enggak biasa duduk. Mau nggak yang mau ambil kursi? Silakan. Anak-anak bantu dong. Aduh, diam. Jadi, Supe? Yap. Jadi ini saya sampaikan ya. Mungkin dari sana Supe juga melihat peserta kita ini tidak terlalu banyak ya, karena ini juga musimnya pandemi dan juga kita tidak buka terlalu jauh untuk peserta yang ada di sini ya. Terus di puncak juga hawanya dingin ya, enak untuk meditasi, tapi kalau tidur juga kedinginan ya. Jadi di sini tantangannya cukup banyak ya. Dan hari ini kita sangat berterima kasih ya. Nah, peserta kalau ada pertanyaan, sekarang boleh disusun ya. Jadi sementara biar tidak membuang waktu, saya ungkapkan sedikit ya tentang apa yang saya dengar. Saya mungkin masing-masing kita mengingat satu hal yang sangat tersentuh. Masing-masing orang itu beda. Tapi bagi saya sendiri ini ingin saya mohon izin saya laporkan ya. Itu yang paling penting adalah kali ini kita tidak ada panitia pengawas. Jadi saya rasa sangat tepat sekali dari awalnya pembukaannya dimulai dengan kita adalah pengawas diri kita sendiri. Itu perlu kita ingat ya. Jadi enggak ada yang mengawasin Anda kalau kalian tidak menghargai diri sendiri, tidak mempergunakan kehidupan ini dengan baik. Ya, jadi bukan masalah merugikan orang lain apa tidak. Memang ada sila-sila yang kalau kita pegang baik seperti tidak membunuh, ya kita tidak membuat makhluk lain menderita.
Tapi ada juga sila-sila yang nggak ada berkaitan dengan orang. Misalnya kita dengar musik gitu ya. Nah, tidur lamaan, yang penting kerja kita, tugas kita kelar. Tapi kita memanjakan diri. Nah, tapi hal-hal gitu nggak diomelin orang, apakah orang lain bisa ngawasin kita? Tidak ada. Gitu ya, selain diri kita sendiri. Jadi perlu kita menjadi pelindung dharma sendiri. Gitu ya. Kalau harapin orang lain, mungkin orang lain juga tidak aktif 24 jam. Begitu ya. Nah, terus yang mengenai cinta. Cinta itu tidak salah. Tapi kalau melekat, ingin memiliki, itu bahaya. Ya, itu ciri-ciri sifat setan ya. Gitu ya, kelahiran jadi setan. Gitu. Ya, tapi kalau kasih sayang itu beda ya, cinta kasih yang universal. Gitu ya. Nah, terus perlu diingat sekali, Anda adalah, kita semuanya adalah pewaris karma kita sendiri. Jadi bukan satu-satu sila yang kita permasalahkan langgar apa tidak, tapi prinsipnya yang kita pegang. Begitu ya, supaya Yup, bagus. ya. Jadi sekarang yang ingin bertanya, kita ada batas waktu sampai jam 10 lewat dikit, boleh ya? Saya rasa ya, Anda belajar bertanya. Kalimatnya kalau salah nggak apa-apa, sebisa kita. Tapi ini kan mumpung ada Supek ya, Susyehwa yang sudah sangat lama berpengalaman untuk ceramah dan beliau menjalankan sila dan samadhi dengan sangat baik. Nah, dalam sila dan samadhi terutama ya, kalau Anda ada kesempatan, kalau ada pertanyaan, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Sekarang saya serahkan kepada peserta. Songkat, ada pertanyaan? Berarti hebat. Jadi apa yang tadi saya ngobrol itu semua udah ngerti. Luar biasa. Nggak ada pertanyaan. Kalau begitu supaya ada pertanyaan enggak? Baik. Saya nanya ya. Siap-siap ya. Di sini ada 248. Ya, 6. Ya, lebih kurang 15 orang. Oke, saya bertanya ya. Tadi Biksuni Sempin sudah mengatakan bahwa tidak hanya membunuh. Kalau membunuh itu mencuri, ya berkata bohong, itu bisa merugikan orang lain. Ya, ada sila yang tidak merugikan orang lain. Bolehlah kita melanggarnya? Contoh, mungkin ada yang suka minum minuman keras ya. Kalau mabuk kan nggak apa-apa suhu. Ya mabuk kan saya, habis mabuk saya tidur. Itu lihat amat. Ya, betul. Yakin itu? Nah, sekarang pertanyaan saya. Bahayanya kalau kita minuman mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan yang bisa buat kita ketagihan, apalagi, dan bisa membuat kita mabuk, lepas dari kesadaran, bahayanya apa saja? Ya, oke, saya tunjuk orangnya, cuma lihat ke lantai, cari koin, jangan sampai saya yang dipanggil. Oke, laki-laki yang paling depan, yang pakai masker putih. Ya, ada, silakan. Oh, Mitopo. Nanti semua kebagian, tenang aja satu-satu dari dia dulu. Iya, pendek aja. Apa gitu? Iya. Saya dengar ya, dengar nggak Su? Ya, silakan. Suaranya dekat, ini dekat. Saya dekatin ya. Ya, dekatin. Silakan, Supek. Ya, silakan. Ini orangnya. Kedengeran ya Su? Dengar. Oh, baik Su. Saya akan mencoba menjawab ya Su ya. Mungkin. Oh ya, nama saya Juntat Su. Biasa dipanggil Juntat. Saya ikut atas sila mulai dari kemarin Su ya.
dari ambil sinar tadi pagi. Setelah itu besok kita lepas silat. Yep. Oke, saya akan mencoba menjawab, Su. Kalau memang sih kelihatannya kan dia hanya berpengaruh pada dia sendiri. Dia minum, selesai minum, dia mabuk, dia tidur. Oke, tapi efek setelahnya dia itu akan terikat dengan kenikmatannya dia itu yang dia lakukan itu. Ya, dia akan mencari lagi suatu saat di mana dia akan melakukannya lagi dan terus menerus. Lalu apa yang terjadi? Keterikatan dengan keinginannya itu akan membuat dia melepas dari sesuatu yang lain. Contohnya, pada saat dia harus berbuat sesuatu untuk keluarganya lah, ya kan? Ya mungkin mencari nafkah. Tapi pada saat yang nanti malam saya sudah harus berkumpul lagi dengan teman saya nih buat mabok nih, ya kan? Ada kerjaan, saya tinggalkan dulu deh, besok aja dikerjakan, ya kan? Saya mau ini dulu, mabok dulu deh. Nah, seiringan dengan itu semua, semakin lama hal itu kan seperti bola salju ya. Nanti dia terus akhirnya meledak. Nah, itu kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Saya rasa itu jawaban yang ada di kepala saya sebenarnya. Terima kasih. Hebat. Satu jawaban yang cukup ya sangat baik ya. Ya, inilah walaupun sesuatu yang kita lakukan itu tidak menyangkut orang lain, tidak membahayakan orang lain, tetapi dari satu keburukan itu kalau sudah menjadikan satu kebiasaan kita, nah itu yang sangat membahayakan buat diri kita sendiri, bahkan kepada keluarga kita sendiri juga. Ya, sampai tadi udah satu contoh yang sangat bagus. Dia sudah terikat, ya mungkin kerjaannya, bisnisnya, dia akan terbengkalai, ya kehidupan keluarganya akan terganggu otomatis, ya kan. Jadi dia untuk mengurus keluarganya, dia untuk memperhatikan anak istrinya, itu akan sangat berkurang dan dia otaknya hanya adalah untuk minum. Ya, itu kita bisa lihat dari efek dari satu keburukan walaupun tidak ada menyangkut orang lain, tetapi keburukan itu akan kembali pada diri kita sendiri karena kita adalah pewarisnya. Untuk itu, janganlah melakukan satu pun sedikit pun keburukan itu. Ya karena itu sangat efeknya itu akan sangat luas. Ya baik kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi jangan kita sampai melakukan hal itu. Oke, tadi dari pria. Sekarang wanitanya ini sebelah sini semua wanita ya. Kita kira yang mana ya? Nah, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya. Tanggal 11. Ada 11 orang nanti wanitanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang paling depan. Yap, yang basket hitam. Iya, saya hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 belakang. Dia balik lagi ya 10, 11 ya kamu. Kenapa saya? Ya itu karena itu kan nasib baik itu dapat hadiah itu. Silakan. Toko suhu. Omitopo, omitopo. Saya mengikuti Antasila ini dari kemarin suhu. Yap. Ya. Nama saya Fong Fong suhu. Ya. Silakan dijawab aja langsung. Pertanyaan yang tadi ya suhu ya. Ya. Oh ya. Saya sih jawabannya hampir sama dengan Cungtat ya suhu kayak tadi. Yap. Maksudnya kalau ini bisa jadi keterikatan ya suhu. Jadi maksudnya jadi ketagihan gitu suhu. Jadinya kemelekatan juga. Jadinya pengen mencari terus gitu. Yap. Kalau bisa ya pelan-pelan dihilangkan gitu suhu. Yap. Ya. Sip. Omitopo.
Baik, dari ini jadi yang belum dapat pertanyaan yang belum saya tanya itu ya saya serahin kepada nanti Su Xianjie, Su Xianpin ya untuk memberi pertanyaan kepada mereka yang belum saya tanya ya. Jadi Baik, kasih PR juga. Kasih PR juga bikin pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang mana ya walaupun kita masa-masa pandemi ini, ya tetapi ya mereka-mereka ini ya khususnya suhu-suhu ya yang sekarang membimbing Anda-Anda ini semua, mereka mempunyai satu ketelatenan, mempunyai satu keinginan ya kan untuk menjalankan ya kan menjalankan apa ya itu tugas mereka juga ya kan untuk mengajarkan, memberitahukan, membimbing, membina ya kan ya umat-umat yang mau belajar. Ya, jadi dan satu karma yang baik juga Anda bisa hadir, Anda bisa mempunyai. Makanya saya dari awal sudah mengatakan Anda ini adalah pemberani, ya kan? Ya karena apa? Tadi sudah jadi itu satu menghambat, ya satu penghambat kita. Atas apa? Ketakutannya kita. Ya, kebelum siapnya kita terhadap masalah. Ya, orang mengatakan, kan kita mungkin ya pernah dengar tuh apa kalau minum minuman keras kan ada lagunya ya. Apalagi penyanyinya sangat terkenal sekali ya kan Andy Lau, ya Wang Qingxui, ya kan? Iya. Pernah dengar kan? Kira-kira nyanyi juga langsung ingat ya suara lagunya ya. Nah, bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Bisa membantu yakin. Ya mungkin di saat mabuk kita bisa tertidur ya dalam keadaan tidak sadar. Tetapi setelah kita bangun dari tempat tidur, dari tidurnya ketidaksadaran kita itu kita akan mengingat kembali nggak? Akan mengingat kembali. Ya orang yang minum minuman keras itu mengatakan ini adalah satu obat yang bisa membantu melupakan segala macam. Tidak. Itu tidak bisa membantu apa-apa, malah memberi keterikatan buat kita dan tidak menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Makanya masalah itu tidak akan selesai. Dan kita yang seterusnya menderita. Tetapi kalau kita mempunyai keberanian menghadapi masalah itu, kita yang bahagia. Seperti Bapak Ibu sudah menghadapi satu masalah. Saya ikut antigen, beres. Saya sekarang melatih diri. Saya sudah menyelesaikan satu masalah dan hasilnya ada nggak? Hasilnya akan ada. Bapak Ibu bisa hadir di tempat yang enak ini. Benar-benar ini satu tempat yang enak. Salah satu tempat yang saya sukai. Iya, benar. Ya, tenang, udaranya enak. Ya, jauh dari keramaian. Kita bisa duduk dengan enak. Ya, mungkin ya kebetulan kebetulan sekali bahwa saya juga suka tempat-tempat yang sepi-sepi. Ya, lebih enak sih. Ya, tidak diganggu dan saya juga tidak mengganggu orang. Ya, ini setidak-tidaknya sudah mengurangi saya berbuat karma buruk. Iya kan? Anda bertiga hari di situ sudah berkurang karma buruk kita semuanya. Sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Semangat terus. Oke? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon supaya bimbing pimpin Hui Xiang. Hui Xiang, apa aja ini sekonter juga. Ya, baik. Mari kita beranjali ya. Kita sama-sama kita baca Yin Xiao San Chang Zu Fan Nao ya. Itu rata-rata mungkin kita pasti bisa ya. Ya, kita baca aja. Nggak usah kita nyanyikan. Baik, kita beranjali. Ya. Kita mulai. Yin Xiao San Chang Zu Fan Nao. Zhang Si Xiao Chu. Si Chang Xing Pu Sha Dao. Amitofo. Sehat-sehat, sukses, maju dalam batin, maju dalam usaha, dan menjadi orang yang luar biasa. Gaspol. Terima kasih kepada Su Xianjie dan Su Xianpin yang sudah sangat luar biasa sekali. Dan seluruh yang masak dan yang membantu acara ini. Terima kasih semuanya. Amitofo, Zaijian. Ya, aman tinggal sampai sampai. 不要，拜佛，温馨。Ya, Wensin nama Buddha. Ya, Om Mitopo. Wensin nama Buddha. Ya, silakan.
Ya, Om minta maaf. Hari dulu. Ngumpet dulu. Kan ada kuansing pusatnya tuh. Tuh, tadi mesti sama kuansing pusat dulu. Kena tadi belum hilang. Oke, sesi aja. Yo, Om minta maaf. Cem. Ya, cayo. Yo. Para peserta kalau dengar speaking instruksi langsung fine, bukan nunggu subuhnya.